kita bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu, siapkan hatimu, siapkan bukumu, belajar dari rumah bersama guruku. Halo anak-anak semuanya, gimana kabar kalian? Luar biasa. Iya, Ibu harap semuanya dalam keadaan yang sehat selalu ya anak-anak ya. Nah, hari ini anak-anak harus bergembira. Kenapa, Bu? Iya, karena hari ini kita mau belajar bersama Tuhan Yesus. Wah, siapa yang mau belajar bersama Tuhan Yesus? Semua mau ya? Nah, hari ini kalau mau belajar bersama Tuhan Yesus, kita ngapain dulu anak-anak? Kita berdoa. Sebelum kita berdoa, ayo ambil sikap doa yang baik. Iya, semua lipat tangan, tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa sehingga kami boleh belajar pada hari ini. Berkatilah kami, bimbing kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, tadi Ibu belum kenalan ya. Siapa sih nama Ibu yang ada di depan sini? Iya, perkenalkan. Nama Ibu Budina. Ibu akan mengajar anak-anak kelas 1 untuk materi pendidikan agama Katolik. Nah anak-anak, hari ini kita mau belajar apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada? Masih belum ya? Hari ini kita belajar diriku disayang oleh Tuhan. Siapa anak-anak yang mau disayang oleh Tuhan? Semua ya? Ibu juga mau disayang oleh Tuhan. Iya anak-anak, kalau kita disayang oleh Tuhan, pasti anak-anak juga mau. Nah, dalam materi kali ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, kita memahami bahwa Tuhan menyayangi diri kita yang khas. Apa sih itu Bu khas? Nanti kita belajar. Yang kedua, kita akan belajar dari kisah Yesus yang memberkati anak-anak yang datang kepadanya. Mau dengar ya? Yang ketiga, kita akan belajar bahwa Tuhan ingin kita semua saling mengasihi. Jadi anak-anak harus belajar itu hari ini ya. Semangat ya. Siap? Siap semuanya. Nah, tadi ada anak-anak yang tanya, Bu, khas itu apa sih artinya? Khas itu artinya berbeda-beda, unik. Unik? Iya, coba anak-anak lihat. Kalau anak-anak keluar, lihat orang di sekitar, pasti nggak ada yang sama kan? Itu artinya semua orang diciptakan oleh Tuhan berbeda-beda. Nah, apa sih bedanya? Ada yang rambutnya keriting. Ada yang rambutnya lurus. Ada juga yang badannya gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ataupun ada yang pendek nih kayak Ibu ya. Nah, ada juga yang kulitnya hitam, atau putih, kalau Ibu bukan ya. Atau yang kulitnya sawo mateng nih kayak Ibu nih. Tapi, ini yang penting, meskipun semuanya berbeda-beda, tapi semuanya baik dan istimewa. Wah, anak-anak sungguh luar biasa ya. Meskipun kamu mau hidungnya mancung atau pesek, semua dicintai oleh Tuhan. Disayang oleh Tuhan. Seperti lagu ini, Yesus cinta semua anak. Mau dengarkan? Mau ya? Yuk kita dengarkan. Anak-anak, dari lagu tadi kita belajar apa? Bahwa Yesus cinta semua anak. Semua anak dicintai Tuhan. Luar biasa ya Tuhan kita. Wah, anak-anak, gak peduli
Mau itu rambutnya lurus atau rambutnya keriting, mau itu badannya kurus pun atau gendut, mau kulitnya hitam, mau kulitnya sawo matang atau putih, semua dicintai oleh Tuhan. Seperti lagu tadi, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Luar biasa ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita mau lihat Yesus yang memberkati setiap anak yang datang kepadanya. Mau kan lihat ceritanya Yesus yang memberkati setiap anak yang datang kepadanya? Mau? Oke, tapi tetap di sini. Kita lihat pesan-pesan yang berikut ini ya. Tetap di belajar dari rumah bersama guruku. Nah, waktu itu Yesus bersama dengan murid-muridnya berangkat dari Galilea ke Yudea. Nah, sesampainya di Yudea, mereka mau istirahat dulu ya pastinya ya. Akhirnya kami sampai juga di Yudea. Mana ya ini muridku Petrus ya? Yuk anak-anak kita panggil dulu ya Petrusnya ya. Petrus, Petrus, di mana kamu Petrus? Petrus? Aduh Tuhan Yesus, saya kelelahan Tuhan Yesus. Hah? Kelelahan? Kenapa kamu kelelahan? Begini Tuhan Yesus, tadi kan kita baru berangkat terus sampai di sini. Saya capek Tuhan Yesus, capek saya mah. Oh gitu, ya sudah. Kamu bersama murid-murid yang lain beristirahat terlebih dahulu ya. Supaya nanti ketika orang banyak datang kalian sudah siap. Oke? Mengerti Petrus? Oh siap, siap Tuhan Yesus, siap laksanakan. Anak-anak, akhirnya saya bisa istirahat dulu ini. Aduh, terima kasih ini ya. Tapi tunggu dulu, kok dari sana sudah kelihatan ya? Kelihatannya itu ya. Aduh, itu siapa ya? Kok banyak sekali orang-orangnya ya? Aduh, siapa itu? Waduh, ternyata orang banyaknya sudah datang. Aduh, gimana ini? Aduh, aku tak panggil Yesus dulu ya. Yesus, Yesus. Aduh. Akhirnya Yesus mengajar orang-orang banyak. Orang-orang banyak mendengarkan pengajaran Yesus dengan sungguh seksama. Mereka mendengarkan dengan penuh semangat. Wah, ternyata mereka benar-benar menantikan kedatangan Yesus ya. Tapi ternyata bukan hanya orang banyak yang ingin mendengarkan pengajarannya Yesus. Siapa mereka? Ternyata orang-orang sakit juga datang ingin disembuhkan oleh Yesus. Lalu Yesus menyembuhkan orang-orang sakit tersebut. Setelah menyembuhkan orang sakit tersebut, Yesus lalu memanggil muridnya kembali, si Petrus. Petrus, Petrus, kemarilah Petrus. Mana ini si Petrus ini? Kok nggak muncul-muncul sih? Dia ngapain sih ini? Ya guru, gimana guru? Ada apa guru? Begini, orang-orang ini kan sudah sejak tadi berada di sini. Sekarang, suruhlah mereka pulang untuk makan dan beristirahat. Oh, baik guru, siap, laksanakan. Baiklah, silakan dilaksanakan ya Petrus. Aduh, anak-anak, sekarang akhirnya saya bisa istirahat nih. Beneran yang ini mah istirahatnya. Sekarang saya mau bilang dulu. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, nanti datang lagi ya. Besok maksudnya, salah ngomong saya. Besok datang lagi, karena kali ini Yesus sudah kelelahan, Yesus sudah capek, kami mau istirahat dulu ya. Bapak-bapak sama ibu-ibu pulang dulu ya. Oke ya, anak-anak juga jangan lupa ya yang di rumah, istirahat di rumah saja, oke? Ada. Lalu orang-orang itu pun pergi. Mereka kembali ke rumahnya. Tapi ternyata ada 2 orang anak perempuan kok datang ke situ, ngapain ya mereka ya? Wah, ini ada-ada saja ini anak-anak, tanpa orang tua kok perginya jauh-jauh. Gak boleh ditiru ya ini ya. Ini gawat, ini bahaya ini. Ini Yesus yang mana ini? Yesus siapa gak ada sih? Tadi padahal aku udah mau minta berkat sama Tuhan Yesus. Dasar ini gara-gara si Angel ini mah.
sini mesti kok marah-marah. Bukan gitu, ini sekarang Yesusnya nggak ada. Masa sih? Perasaan tadi masih di sini kok. Mana sih? Nggak ada tak? Aduh, aku lelah. Makanya aku udah bilang cepetan jalannya. Terus ini gimana? Kita nggak minta berkat. Aku mau berkat dari Tuhan Yesus pokoknya. Aku juga mau dapat berkat dari Tuhan Yesus. Terus ini gimana sekarang? Ya makanya saya juga bingung ini. Oke. Kita cari yuk. Cari kemana ya? Ke kiri. Bukan ke kanan. Ke kanan. Bukan juga. Aduh, kamu gimana sih ini? Gara-gara kamu ini semua. Nggak tahu ah. Akhirnya mereka pergi mencari Yesus terus-menerus. Dan di dalam perjalanan mereka bertemu dengan siapa ya? Dengan siapa ya mereka ketemu? Wah, ternyata mereka ketemu sama Akhirnya bisa istirahat sayanya mah. Tapi sebentar ya. Kok saya melihat ada anak kecil dari sana? Hehehe, sebentar. Anak kecil? Ngapain anak kecil kesini? Rasul Petrus! Saya mau ketemu Yesus, Rasul Petrus. Hah? Ketemu Rasul Petrus? Gak mungkin lah ketemu Yesus. Ngapain kamu ketemu Yesus? Yesus lo gak suka sama anak-anak. Enggak kok, katanya Yesus suka kok sama anak-anak. Tidak suka. Lagian sekarang Yesus sudah capek mengajar banyak orang. Udah itu menyembuhkan orang sakit. Yesus lagi capek mau istirahat. Aku maunya dapat berkat dari Tuhan Yesus, Rasul Petrus. Gak boleh. Tuhan Yesus lagi mau istirahat. Apalagi dia nggak suka sama anak-anak. Dia sukanya sama orang dewasa. Enggak kok, katanya mau itu kok suka sama anak-anak kok. Nggak suka. Nggak suka kan anak-anak ya? Iya, suka sama anak-anak. Rasul Petrus mau minta berkat. Boleh ya. Nggak boleh. Rasul Petrus jahat. Akhirnya Rasul Petrus tidak mau mengizinkan anak-anak itu bertemu dengan Yesus. Iyalah, nggak mau aku. Kan anak-anak itu nggak disukai sama Tuhan Yesus. Akhirnya si Rasul Petrus pergi. Ternyata hal itu dilihat oleh Tuhan Yesus. Wah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus setelah tahu bahwa anak-anak diusir oleh si Rasul Petrus ya? Apakah Tuhan Yesusnya setuju dengan perkataannya Rasul Petrus tadi? Yesus tidak suka sama anak-anak. Atau malah sebaliknya? Rasul Petrus masalah, Yesusnya suka sama anak-anak. Ya, sudah istirahat, akhirnya bisa juga istirahat. Aku mah senang istirahat. Hei Petrus, apa yang kamu lakukan tadi? Kok saya melihat ada anak kecil tadi menangis. Dari saya lihat, dia sepertinya baru saja dari sini. Menangis? Siapa ya yang menangis ya? Kamu ini bagaimana? Apa yang kamu lakukan tadi pada anak kecil itu? Saya cuma bilang kok Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus itu mau istirahat dan tidak suka sama anak-anak. Hah? Saya itu suka sama anak-anak. Kenapa kamu malah usir anak-anak itu? Hah? Aduh, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, karena mereka itulah yang empunya kerajaan surga. Aduh, maafkan saya Tuhan Yesus. Saya akan segera memanggil anak-anak tersebut. Maaf ya Tuhan Yesus ya. Sebentar ya, anak-anak minta maaf ya semuanya ya. Minta maaf sekali ya. Saya tak panggil anak-anaknya dulu. Dah. Lalu si Petrus pun memanggil anak-anak yang tadi diusirnya dan anak-anak yang lain karena ingin diberkati oleh Yesus. Akhirnya ketemu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, senangnya ketemu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku mau minta berkat Tuhan Yesus. Iya anakku, maafkan tadi ya Rasul Petrus sudah memarahimu. Sebenarnya saya itu sungguh sayang pada anak-anak. Karena anak-anak itulah yang punya kerajaan surga. Sebentar ya, kamu tadi namanya siapa? Nama saya, siapa yang namaku ya? Aduh aku lupa, sebentar. Oh, namaku Lucy Tuhan Yesus. Lucy meminta berkat Tuhan Yesus, meminta berkat. Baiklah Lucy, aku memberkati engkau supaya jadi anak yang baik, anak yang taat pada kedua orang tuanya. Sekarang kamu pulanglah ke rumah. Oh, tapi lupa, sebelum pulang ke rumah kita nyanyi dulu yuk. Lagunya Biar Anak-anak Datang ya. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, dia memanggilku. Dalam kesukaran susah tak terhitung, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Nah anak-anak,
seperti Lucy tadi, anak-anak juga akan dapat berkat dari Tuhan Yesus. Tapi bagaimana ya caranya supaya dapat berkat dariku? Nah, tetap di sini ya, belajar dari rumah bersama guruku. Masih di belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, tadi sudah lihat ya bagaimana ceritanya Yesus yang memberkati anak-anak yang datang kepadanya. Wah, Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Meskipun tadi dia sedang lelah, habis mengajar banyak orang, lalu menyembuhkan orang-orang sakit, dia masih ingin bertemu dengan anak-anak, bahkan memberkati mereka. Sungguh luar biasa ya anak-anak ya. Tidak ada rasa lelahnya kalau bertemu dengan anak-anak. Tuhan Yesus memang luar biasa. Tapi Bu, kalau tadi anak-anak kan dapat berkat dari Tuhan Yesus, terus kami yang di rumah gimana? Iya ya, gimana ya caranya supaya kita dapat berkat dari Tuhan Yesus? Ada nggak yang tahu caranya? Sudah ada yang tahu? Pinter. Caranya supaya dapat berkat dari Tuhan Yesus, apa itu? Apa ya? Berdoa. Siapa yang suka rajin berdoa di rumah? Di gereja? Wah, semua ya? Wah, anak-anaknya hebat semua ya? Lalu, bernyanyi dan memuji Tuhan. Wah, anak-anak ternyata dengan bernyanyi kita juga dapat berkat loh dari Tuhan Yesus. Makanya jangan malas-malas ya. Jangan malas berdoa, jangan malas bernyanyi ya. Terus gimana lagi Bu? Cuman di situ saja kah? Ada lagi. Yaitu pergi ke gereja. Siapa anak-anak yang suka bolong pergi ke gereja? Saya kan, suka malas kan pergi ke gereja kan? Lebih suka nonton televisi kan? Enggak ya? Semua anak-anak pinter ya? Ke gereja ya? Wah, hebat. Ibu senang loh dengarnya. Lalu berdoa di rumah. Siapa yang suka berdoa di rumah bersama mamanya, papanya, dan saudara-saudaranya? Semua ya? Semua berdoa di rumah ya? Hebat, luar biasa anak-anaknya Ibu ya. Nah, atau berdoa di lingkungannya kalian masing-masing. Kan setiap anak punya lingkungannya kan ya. Berdoa di sana bersama dengan orang-orang yang lainnya. Berdoa bersama di lingkungan. Misalnya doa rosario ya. Atau, nah ini pasti anak-anak selalu ya menunggu-nunggu bagian ini ketika ke gereja. Dapat berkat dari Romo. Yang berkat dari Romo itu berkatnya Tuhan Yesus juga. Jadi Yesus yang memberkati anak-anak lewat tangannya Romo. Siapa yang setiap hari Minggu selalu menantikan bagian ini. Berbaris, siap begini tangannya. Menunggu berkat dari Romo. Semua ya? Wah, luar biasa ya anak-anaknya Ibu. Nah, anak-anak harus rajin berdoa, rajin bernyanyi, memuji Tuhan. Supaya anak-anak semuanya dapat berkat dari Tuhan. Pasti anak-anak ingin ya semuanya dapat berkat dari Tuhan ya. Seneng ya? Iya, seneng dong. Kayak tadi anak-anak yang yang kita lihat tadi sebelumnya dapat berkat dari Tuhan Yesus. Anak-anak juga bisa. Lalu sekarang apa yang Yesus inginkan dari kita? Tadi kan sudah Yesus mencintai kita. Lalu Yesus memberkati kita. Terus apa yang harus kita lakukan? Kok kita cuma minta terus? Lalu apa yang harus kita lakukan? Tuhan ingin setiap anak saling mengasihi. Ayo anak-anak, siapa yang suka menjahili temannya? Suka mengejek temannya? Gak suka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus inginnya kita saling mengasihi, saling membantu. Bukan malah temannya jatuh diketawain. Gak boleh itu ya, gak boleh. Tuhan gak suka. Kita harus saling menyayangi dan berteman dengan siapa saja. Jangan berteman pilih-pilih. Aku nggak mau berteman sama dia. Dianya miskin. Nggak boleh gitu. Aku nggak mau berteman sama dia. Dia beda agama. Nggak boleh. Kalau kita berteman, tidak melihat sukunya, tidak melihat agamanya, tidak melihat warna kulitnya, dan tidak melihat dia kaya atau miskin. Semua harus ditemani. Karena apa? Karena Tuhan Yesus saja mencintai kita. Apapun keadaan kita, kita berdosa saja dicintai. Masa kamu temannya yang jahat malah kamu benci? Nggak boleh ya. Semua harus dikasihi. Berteman dengan siapa saja. Bisa anak-anak? Bisa dong, anak-anaknya Tuhan Yesus ya. Nah, sekarang ini tugasnya. Anak-anak
tugasnya adalah ini. Yang pertama, bagaimana sikap Yesus terhadap anak-anak? Untuk apa anak-anak dibawa kepada Yesus? Bagaimana cara supaya kita mendapat berkat dari Yesus? Ini tugasnya. Dan yang kedua, nah ini tulis dengan indah ya di bukumu ya. Doanya, terima kasih Yesus telah menyayangiku. Nah ini ditulis ya dengan baik ya. Harus bisa ya, tulis sendiri ya. Ditulis dengan baik. Nah, Yesus ingin setiap anak saling mengasihi. Karena setiap anak itu baik dan istimewa. Jadi anak-anak harus saling menyayangi supaya kita dapat berkat dari Tuhan Yesus. Begitu anak-anak. Jadi harus penuh sukacita ya, semangat ya meskipun belajar dari rumah. Nah anak-anak, setelah ini kakak-kakak kelas 5 juga akan belajar bersama kalian. Belajar bersama siapa ya? Pingin tahu? Yuk kita panggilkan Ibu, silakan. Iya, halo, good morning. Selamat pagi anak-anak. I hope you always be fine in every situation. Perkenalkan, Ibu adalah Ibu Erita yang setelah ini akan mengajar anak-anak kelas 5 bahasa Inggris. Wah, anak-anak sudah gak sabar ya, pengen ketemu dengan Bu Erita ya? Iya, tapi harus tetap di sini. Dan anak-anak tetap jaga kesehatan kalian, taati protokol kesehatan. Dan ada satu lagi nih pesannya dari Ibu untuk anak-anak yang mau mengakses program belajar dari rumah bersama guruku itu hanya di www.sbo.co.id. Jadi selain itu jangan ya, jangan mau ya. Jangan diikuti, pokoknya ikut yang ini aja. Ini yang paling resmi, pasti nanti dapat. Tapi kalau mau cari jawaban jangan, kan bisa dibaca sendiri kan? Anak-anak pinter kan? Oke, tetap di sini belajar bersama guruku.